Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ilmiah ini, saya Anggi Maulina dengan NIM 2281010092 dari kelas 7 PIC akan memaparkan bagaimana pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu normatif sekaligus praksis dapat berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau biasa kita sebut dengan SDGs. Materi ini saya bangun berdasarkan kajian dalam dokumen kerja yaitu integrasikan isu SDGs 4, 5, 10, 13, dan 16 dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya adalah latar belakang. SDGs bukan hanya isu global, tetapi agenda moral kemanusiaan. Pendidikan agama Islam memiliki mandat profetik atau membangun manusia beriman, berilmu, berkeadilan, dan peradaban. Karena itu, integrasi SDGs bukan sekedar opsi pedagogis, melainkan keniscayaan teologis. Ada 5 SDGs yang paling relevan untuk pembelajaran PAI, yaitu yang pertama SDGs 4. SDGs 4 yaitu pendidikan berkualitas. Yang kedua ada SDGs 5 yaitu kesetaraan gender. Lalu yang ketiga SDGs 10 pengurangan ketimpangan. Yang keempat SDGs 13 aksi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir SDGs 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Lalu kita mulai dari SDGs 4 dulu, yaitu pendidikan berkualitas dalam PAI. Integrasi SDGs 4 dalam PAI menegaskan bahwa pendidikan Islam harus yang pertama inklusif, yang kedua berorientasi keterampilan abad 21, yang ketiga memanfaatkan open educational research atau OER untuk membuka akses materi pembelajaran yang luas dan berkualitas. Yang terakhir mendorong pendidikan berkeadilan melalui instrumen sosial keagamaan. Nah, hasilnya PAI tidak hanya mengajarkan akhlak tetapi membentuk kapasitas belajar sepanjang hayat. Lalu ada SDGs 5 yaitu kesetaraan gender melalui perspektif Islam. Pembelajaran PAI sangat strategis dalam meneguhkan nilai kesetaraan gender. Poin-poin pentingnya harus ditekankan yaitu ada yang pertama, Islam menghormati perempuan sebagai subjek peradaban. Yang kedua, PAI harus menghapus stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang publik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek lintas gender dapat menumbuhkan kolaborasi, empati, dan sikap saling menghargai. Lalu yang terakhir, sekolah perlu membangun ruang aman dari kekerasan, diskriminasi, dan bullying berbasis gender. Lalu ada SDGs 10, pengurangan ketimpangan dalam perspektif keislaman. Nah, Islam menegaskan prinsip al-adlu wal-ihsan atau keadilan dan kebajikan sosial. Integritas SDGs 10 ini dalam PAI dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, penguatan ajaran keadilan sosial atau anti diskriminasi dan penghargaan terhadap keragaman. Yang kedua, pembelajaran berbasis dialog lintas sosial budaya agar siswa mampu menghargai perbedaan ekonomi, etnis, maupun status sosial. Lalu yang ketiga, kegiatan pengabdian masyarakat seperti program layanan sosial atau berbagi dengan kelompok rentan. Lalu yang terakhir, pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperkecil kesenjangan akses belajar. Nah, melalui SDGs 10 ini, pendidikan agama, ketimpangan sosial dapat dibahas secara lebih bermakna dan aplikatif. Lalu ada SDGs 13, yaitu aksi iklim dalam etika lingkungan Islam. Nah, isu perubahan iklim adalah isu moral yang spiritual. Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Nah, integrasi SDGs 13 ini dalam PAI dapat berupa yang pertama, penguatan ajaran Qur'ani tentang larangan melakukan kerusakan. Lalu yang kedua, membaca ayat-ayat kauniyah untuk memahami hubungan manusia serta alam. Lalu yang ketiga, kegiatan praktik seperti penghijauan, manajemen sampah, hemat energi, dan gaya hidup berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada proyek sekolah tentang literasi lingkungan berbasis nilai Islam. Nah, dengan itu semua, peserta didik bukan hanya memahami konsep perubahan iklim, tetapi terdorong melakukan aksi nyata. Lalu yang terakhir ada SDGs 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama.
Nah, SDGs 16 ini sangat erat dengan prinsip spirit pendidikan agama Islam, yaitu membangun masyarakat damai, adil, dan bermartabat. Nah, implementasinya ada 4. Yang pertama, pendidikan moderasi beragama. Yang kedua, penguatan resolusi konflik. Yang ketiga, literasi kewargaan global atau global citizenship. Yang terakhir yaitu pengelolaan lembaga pendidikan yang demokratif. Nah, PAI juga berperan membentuk karakter damai, bijak, dan toleran. Nah, dalam model integrasi pembelajaran, beberapa model implementasi yang dapat diterapkan itu juga ada 4. Yang pertama, yaitu ada Project Based Learning atau PJBL berbasis SDGs. Yang kedua, Case Based Learning tentang keadilan sosial, lingkungan, dan gender. Yang ketiga, kontekstualisasi ayat-ayat Quran dan hadis dalam isu global. Yang terakhir, ada kolaborasi lintas disiplin seperti PAI X geografi, iklim, PAI X sosiologi atau ketimpangan. Nah, oke. Penutup terakhir, integrasi SDGs dalam pendidikan agama Islam bukan sekedar penyesuaian kurikulum, melainkan penguatan visi profetik pendidikan, terus pengembangan karakter global yang berakar pada nilai Islam. Terus yang terakhir, upaya membangun generasi religius yang berkeadaban, berkeadilan, dan peduli lingkungan. Nah, dengan demikian, PAI menjadi ruang pengembangan kecakapan spiritual sekaligus kompetensi sosial global. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.